Oke, sekarang udah terlihat PPT-nya? Tuh. Oke, kita lanjut gitu. Nah, di soal-soal awal mungkin ada 5 sampai 6 soal itu akan teoritis sekali ya. Jadi saya akan menanyakan tentang teori nih, tentang pengertian apa itu ikatan kimia gitu. Kemudian ada beberapa jenis ikatan kimia. Meskipun saya di sini menulisnya ada 3 jenis, ikatan ion, kovalen, dan logam, nanti yang akan keluar hanya ikatan ion dan ikatan kovalen aja gitu. Lanjut. Oke, di sini kalau ikatan kimia, kenapa sih mereka harus berikatan? Ada yang ingat? Agar oktet atau duplet. Agar oktet atau duplet itu apa kondisi ketika mereka sudah stabil? Nih, kondisi ketika mereka semua sudah stabil yang ada di sini. Jadi kenapa mereka harus berikatan? Karena mereka ingin stabil. Mereka ingin stabil kayak siapa? Kayak mereka ingin stabil seperti gas mulia gitu. Di sini saya kasih spoiler aja. Gas mulia itu adalah kalau di tabel periodik posisinya ada di paling kanan, ya. Jadi paling kanan dari paling ujung. Kenapa mereka unsur-unsur lain itu pengen seperti gas mulia? Karena gas mulia itu angka terakhirnya udah penuh. Nih, angka terakhirnya semuanya udah 8 kecuali si He gitu. Semuanya sudah penuh, sudah oktet atau sudah duplet. Jadi unsur-unsur lain itu pengen seperti gas mulia gitu. Nah, nanti istilah gas mulia itu akan banyak keluar di soal besok gitu. Jadi di bagian layar ini, saya rekam dulu berarti. Record, where's the record button? Pandai sih nanya. Yes. Maksudnya nanti kayak gas mulia kan ada helium, litium, Na, K, Rb dan lain-lain kan. Yang kayak Ya, gitu kan. ya, Oh ya udah situ aja. gitu. Nanti saya akan tanya, ini akan dari contoh soal, tenang aja. Tadi saya baru buka latihan soal, boleh kalian buka e-labs-nya, itu nanti di bagian ikatan kimia paling bawah itu ada latihan soal untuk besok, itu ada contoh soal yang kita bahas juga di sini. Oke. Kemudian, kita lanjut. Oke, di sini nanti kalian harus bisa membedakan mana unsur yang oktet dan duplet. Kemudian, oke, kalian harus bisa membedakan oktet dan duplet gitu. Sama untuk menuju oktet dan duplet kita bisa dengan 2 cara. Oke. Yang pertama kita bisa nyebutnya sebagai transfer elektron. Transfer elektron itu apa? Berarti ada yang kelebihan sama ada yang kekurangan. Ya, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Di mana kalau yang kelebihan itu dia adalah unsur logam sebagian besar. Kemudian kalau yang kelebihan kekurangan dia ada unsur non logam gitu. Jadi nanti kalau transfer elektron ini akan kita sebut sebagai ikatan ion. Ikatan ion kemudian untuk pemakaian elektron secara bersama-sama atau sharing ini akan kita sebut sebagai ikatan kovalen. Oke, konsep di sininya harus kalian pertegas dulu ya. Dimana kalau transfer elektron adalah ikatan ion, kalau transfer berarti ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Waktu itu di kelas saya menganalogikannya adalah orang tua kalian memberikan uang ke kalian. Orang tua kalian uang kelebihan, kalian kekurangan uang. Nah, itu transfer. Gitu. Ada yang kelebihan uang, ada yang kekurangan uang. Sedangkan kalau yang pemakaian elektron secara bersama-sama, atau kalau kemarin saya bilangnya sharing, ya, kalau untuk sharing itu berarti dia adalah sama-sama kekurangan nih. Oh, akhirnya mereka untuk membeli sesuatu harus nyumbang. Atau kalau kita biasanya nyebutnya patungan gitu. Oh, kita mau beli nasi warteg harganya 10.000, saya punya uang 5.000, kalian punya uang 5.000. Gitu. Kita akhirnya nyumbang sama-sama 5.000 untuk membeli nasi warteg yang harganya 10.000. Itu adalah sharing. Nah, sharing itu adalah khusus untuk ikatan kovalen. Oke, ini teoretikal, nanti bisa kalian baca lagi. Habis ini kita bahas tentang Lewis. Kalau Lewis sih sepertinya nggak perlu dibahas lagi.
Oke, di sini Louis ada dot sama ada cross, penggunaannya bebas. Yang penting pertama kalian harus mengisi di setiap sisi minimal satu, baru boleh ada yang berduaan. Gitu. Kalau ada dua unsur harus cross dan dot, atau kalau sama-sama mau dot atau sama-sama mau cross harus menggunakan warna yang berbeda. Tapi kalau untuk besok kalian nggak akan disuruh gambar di jawaban, tapi saya di jawaban hanya meminta hasilnya aja. Nanti jawabannya hanya di coret-coretan kalian aja. Strukturnya hanya di coret-coretan kalian. Gitu. Oke, kita masuk ke ikatan ion. Gitu. Nah, kalau di ikatan ion, yang perlu kalian tekankan adalah di sini kita menggunakan unsur, kita menggunakan unsur logam di sini dengan unsur non logam. Gitu. Dimana kalau untuk logam yang saya keluarkan itu yang hanya di golongan 1, 2, dan 3A. Ini adalah unsur logam. 1A, 2A, dan 3A. Ini unsur logam yang saya keluarkan. Gitu. Kemudian untuk unsur non-logamnya, yang saya keluarkan dari golongan 4 sampai 8A. Oke. Kalau kalian nggak bisa angka Romawi, belajar dari sekarang. Karena nanti sebagian besar golongan saya tulis dalam angka Romawi. Ya. Gitu. Jadi kalau ikatan ion adalah gabungan antara unsur logam dengan unsur non-logam, di mana unsur logamnya yang saya keluarkan adalah dari golongan 1A, 2A, dan golongan 3A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Gitu. Nah, di mana kalau untuk di ikatan ion, kita akan ada serah terima elektron. Gitu. Di mana serah terima elektron berarti ada yang memberikan adalah unsur logam, di mana unsur logam ini dia akan menjadi ion positif. Ingat kenapa ion positif? Karena dia kelebihan elektron, elektronnya dibuang. Gitu. Sama ada unsur non logam, yang dimana dia akan menjadi ion negatif. Kenapa dia negatif? Karena dia menerima elektron. Jadi elektronnya bertambah sehingga dia jadi bermuatan negatif. Gitu. Oh ternyata di sini Tirta saya nggak bisa nge-record karena saya bukan host. Jadi mungkin kalau ada yang mau nge-record sendiri dipersilakan. Bapak. Oke, yuk. Aku mau nanya. Ya. Kalau 4 itu bisa negatif atau positif nggak sih? Atau 4 bisa dua-duanya, tapi kalau dalam ATS ini semua yang golongan 4 saya keluarkan yang non logam. Gitu. oke Pak, makasih. Ya. Semua yang golongan 4 adalah non logam. Jadi logamnya hanya di golongan 1A, 2A, dan 3. Gitu. Silakan dicatat. Oke, kita lanjut. Kita materi aja sedikit. Nanti abis ini kita bahas latihan soal bersama-sama. Tapi nanti kalian harus tetap mengerjakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini prosesnya kenapa tadi yang golongan logam itu dia positif karena dia akan membuang. Kenapa yang non logam negatif? Karena dia akan menerima. Gitu. Ini kalian bisa baca sendiri, dibuka lagi catatannya. Oke, ini prosesnya juga sama, latihan soal. Nah, ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan kovalen, kalau tadi di ikatan ion dia adalah unsur logam dengan non logam. Kalau di ikatan kovalen dia unsur non logam dengan unsur non logam. Jadi dia dua-duanya kekurangan. Makanya dia sharing. Nggak bisa ada yang menerima. Orang saya aja kekurangan kok. Kenapa saya harus ngasih ke kamu? Akhirnya keputusan bersamanya adalah mereka menggunakan bersama-sama. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau di kovalen kita udah nggak ngebahas ion lagi, tapi kita ngebahasnya unsur. Gitu. Jadi kalau di ikatan ion kita ada ion positif, ada ion negatif, di mana yang positif adalah logam, yang negatif adalah non logam. Tapi kalau di ikatan kovalen kita nggak akan membahas tentang ion lagi. Jadi kita langsung membahasnya tentang unsur. Ini juga sama, tapi ini pakai cara tradisional. Kalau yang pakai cara saya itu yang kalau ada dua unsur, tentukan siapa yang sendiriannya paling banyak, berarti itu yang ditulis pertama. Gitu. Kemudian sisanya bisa mengikuti. Oke, kalau kayak gitu ada yang mau ditanya? Ini ikatan tunggal kovalen kemarin semua kelas sudah diajarkan.
Kalau nggak ada, kita langsung bahas tentang latihannya. Nah, kalau kamu mau lihat di sini, di course kimia, di paling bawah ada materi itu PPT tadi, kemudian ada latihan soal ATS. Gitu. Nah, silakan kita kerjakan bareng-bareng. Di sini ada 12 soal, ya. Di sini merepresentasikan soal-soal yang akan saya keluarkan besok. Misalkan, kita buka soal pertama di sini. Oke, di sini ditanya adalah unsur di bawah ini yang digolongkan sebagai gas mulia. Tadi ada yang ingat gas mulia itu apa? Yang okta Yang itu elektron valensinya udah penuh. Berapa tuh udah penuh? 8 atau 2. 8 atau 2, betul. Nah, berarti, tapi besok soalnya nggak akan sesederhana ini ya. Nanti akan ada stimulusnya, tapi secara konsep seperti ini. Ada gas mulia gitu. Berarti kalau ditanya gas mulia, dari kelima opsi ini yang kita lakukan adalah kita tinggal ngapain? Konfigurasi grid. Ya, Konfigurasi, betul. Misalkan GA31, berarti konfigurasinya berapa? 2, 8, terus 18. 18, kemudian 3. Angka terakhirnya berapa? 3. 3. Kalau 3 gas mulia atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti opsi A bukan. B, berarti berapa nih? 2, 8, 18, 7. 7. Angka terakhirnya berapa? 7. 7. Kalau gas mulia angka terakhirnya berapa? 8. 8 atau 2 duplet. Tapi kalau 2 dia khusus untuk helium aja. Gitu. Berarti ini bukan. Li berapa nih? 21. 21. Gas mulia bukan? Bukan. Bukan. Ne berapa? 28. 28. Gas mulia bukan? Iya. Gas mulia. Kenapa gas mulia? Karena oktet. Karena angka terakhirnya 8 gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang merupakan unsur gas mulia, cari yang angka terakhirnya 2 atau 8. Kita coba terakhir. F berapa nih? 2 dan 2 sama 7. 7. Gas mulia bukan? Bukan. Bukan. Jadi kalau ditanya siapa yang merupakan gas mulia, kita tinggal jawab yang elektron valensinya adalah 8. Berarti kalau di soal ini jawabannya apa? Yang D. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup mudah dipahami? Pak. Yuk. Tadi kata sebabnya sempat bilang kalau 2 itu punya helium, Pak. Artinya sisanya 8 semua. Iya. Jadi kalau yang duplet, kalau gas mulia itu cuma helium yang 2, sisanya 8. Gitu. Ya, masih, Pak. Ya, silakan di take notes. Jin SS. Oh ya, udah saya hapus. Oh, saya udah tahu. Ya udah, nanti dikerjain lagi sendiri. Nanti kalian bisa ngerjain sendiri di labs-nya. Oke, untuk soal nomor 1 di sini ada yang udah cukup. Kita lanjut ke nomor 2 di sini. Oke, nah nomor 2 di sini agak sedikit kompleks di sini. Oke. Karena kita akan menentukan bagaimana dia menuju oktet atau duplet, apa yang harus mereka lakukan. Oke. Melepas dan menerima. Iya, betul. Jadi kalian besok akan ada ini nih. Kalian harus menjawab, akan kalian geser, oh ya misalkan yang ini menerima atau dua-duanya menerima gitu. Atau misalkan oh dua-duanya melepas, nanti kalian akan gitu. Tapi nanti melepas atau menerimanya berapa jumlah elektronnya nanti kalian menentukan sendiri. Gitu. Nah, yang saya tekankan adalah untuk golongan 1 sampai 3 A ya, itu dia akan melepas elektron. Kenapa dia melepas? Karena dia elektronnya kelebihan gitu. Nah, kalau yang untuk golongan sisanya seperti golongan 4,
Untuk golongan 4 sampai ke 7A, itu dia akan menerima. Gitu. Nah, di sini ada 2 soal nih. Oh, ada unsur S16 dan Na11. Gitu. Berarti langkah pertama apa yang kita lakukan? Bikin konfigurasi. Konfigurasi. Tapi Konfigurasi. tadi seperti yang saya bilang, mungkin 80-90% soal di sini kalian harus nulis konfigurasi. Jadi konfigurasinya dibuat 16 sama ada Na11. Gini. S. Berarti konfigurasinya berapa? 286. 286. Na11 berarti berapa? 281. 281. Nah, ini ada notes di atas barusan saya buat, ya. Kalau untuk golongan 1, 2, 3 dia melepas. Untuk golongan 4 sampai 7 dia akan menerima, gitu. S, angka terakhirnya berapa? 6. Nah, berarti dia golongan 6. Golongan 6 melepas atau menerima? Menerima. Menerima. Oke, menerima. Oke. Na 281, dia melepas atau menerima? Menerima. Kalau 1 angkanya golongan berapa? Melepas. Melepas, gitu. Kenapa dia melepas? Karena dia angka terakhirnya 1. Dan kalau golongan 1 berarti dia melepas. Oke, berarti kita udah tahu jawabannya nih. Oh, S akan menerima, Na akan melepas. Nah, tapi S, dia akan menerima berapa elektron? Ada yang tahu? 2. 2. Kenapa 2? Biar jadi oktet. Betul, karena di sini, karena dia angka terakhirnya 6, biar dia jadi oktet, dia butuh berapa elektron? Dia 2. butuh 2. Makanya nanti dia akan menerima 2 elektron. Oke, kalau Na melepas berapa biar jadi oktet? 1. Melepas 1, karena dia kalau satunya dibuang, udah angka terakhir 8. Berarti di sini untuk Na dia akan melepas 1 elektron. Jadi nanti kalian ketika menjawab, kalian tinggal geser aja. Tadi S akan apa jawabannya? Menerima S 2 akan elektron. akan menerima 2 elektron. Kemudian Na akan melepas berapa? Melepas 1 elektron. Melepas 1 elektron. Tapi besok soalnya nggak hanya cuma 2. Gitu. Besok untuk soalnya akan lebih dari 2. Gitu. Oke, yang mau screenshot, silakan screenshot sekarang. Pak. Yuk. Jadi intinya soalnya gini-gini doang kan, cuman lebih dari 2 aja. Iya. Untuk tipe soal ini akan seperti ini. Tapi tenang, kita masih di tipe soal yang lain. Pak, Oke, udah? Ya? itu yang Na11 kenapa bukan menerima 7 elektron? Nah, elektron itu dia selalu pengen pakai cara yang paling mudah gitu. Dibanding dia narik 7 sama nerima 1, lebih gampang mana? Nerima 1. Nerima 1. Jadi kita harus selalu pilih cara yang paling sederhana. Sama kayak di matematika. Kalian kalau nulis persamaan harus sampai ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, unsur juga kayak gitu. Dia malas kerja banyak-banyak. Kalau bisa yang gampang, kenapa kita cari yang susah gitu. Jadi kalau misalkan di antara buang 3 atau nambah 5, lebih gampang mana? Buang 3, betul. Jadi kita selalu pilih angka yang paling kecil gitu. Oke? Jadi intinya kayak nanggung-nanggung aja gitu ya. Jadi kayak 281 mending buang 1 aja gitu ya. Iya, pilih yang paling gampang, paling effortless gitu. Kalau nggak, kita kan nggak ada yang mau capek ya. Unsur juga sama, mereka nggak mau capek. Jadi pilih angkanya yang paling gampang dikerjain. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Cukup, kita lanjut. Saya hapus. Oke, clear all drawings. Kita lanjut. Ini kalau kalian mau sambil ngerjain di lab sekalian boleh ya, karena nanti kalian harus mengerjakan.
Oke, nah kalau di sini baru nih kita harus menentukan ion. Konsepnya sama kayak tadi. Kita buat apa? Kita tinggal menggolongkan Konfigurasi antara elektron. unsur-unsur ini, betul. Kalau di sini tadi saya kasih note lagi sekarang. Untuk yang saya keluarkan nanti, untuk golongan 1 sampai 3, ya, ini adalah logam. Oke. Dimana kalau logam dia akan jadi ion positif. Kenapa dia ion positif tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa kalau golongan logam itu dia ion positif? Karena dia melepas. Karena dia melepas, karena elektronnya dibuang, jadi dia negatifnya berkurang. Nah, nanti untuk yang golongan 4 sampai ke 7, dia adalah non-logam. Kalau non-logam, berarti dia adalah ion Melepas dan negatif. negatif. Menerima kalau non-logam. Oke, Viano. Oke. Salah ngomong. Udah. Kalau ini tinggal kita buat konfigurasi. CA konfigurasinya berapa? CA, ada yang bisa jawab konfigurasi CA? 2882, Pak. 2882. Betul. Angka terakhirnya berapa? 2 Kalau 2 logam atau non-logam? logam. Kalau logam positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti Ca adalah ion positif. Ga berapa nih? Tadi Ga udah kalau nggak salah. Ga ada nggak Ga? 2818. Oke. 2818 terus berapa lagi? 3. 3. Oke, angka terakhirnya berapa? 3 3. Kalau 3 logam atau non-logam? Logam. Kalau logam positif atau negatif? positif. Positif. Berarti ini positif. Mg berapa nih Mg? 282. 282. Angka terakhirnya berapa? 2. 2 positif. 2. Logam. Positif. O berapa? 26. 2 dan 6. Logam atau non-logam? Non-logam. Non-logam positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jadi kita gini gampang kan kimia ulangannya. Jadi besok jangan sampai remedial. Oke? Pandi. Yuk, siapa Areta dulu, Areta? Kenapa Areta? Kan ion positif sama negatif so dia bakal ngaruh nggak sih sama kayak ikatannya dia nanti, Kalau kayak sebenarnya kita ikatan lebih ion sama ikatan kovalennya gitu. kalau untuk ngebahas ikatan kita bahasnya jangan ion, Areta, karena ion hanya dipakai di ikatan ion. Jadi kalau untuk bahas ikatan kita bahasnya logam atau non logam, gitu aja. Gitu. Dimana kalau ikatan ion tadi yang saya bilang, kalau ikatan ion itu dia adalah unsur apa? Logam plus non logam. Oke. Kalau ikatan kovalen, Tapi Pak yang Ga31 ini kan dia melepas 3, berarti kan dia ya 18. Nah itu dia nggak oktet dong. kalau itu nggak masalah, gitu. Dia nggak oktet. Yang penting dia kulit terakhirnya sudah penuh, gitu. Karena kan di kulit ketiga maksimal 18 ya, dan itu dia sudah penuh. Nah, itu nggak masalah. Gitu. Jadi kamu fokusnya di logam dan non logamnya. Oke, siap. Makasih Non Pak. logam plus non logam. Betul. Pandi. Yuk, kenapa gitu Jadi ya? jadi intinya kalau misalkan menuju 2 itu berarti logam dan positif ya. Kalau misalkan yang menuju 8 atau aduh lupa duplet apa oktet gitu ya. Itu berarti ionnya negatif dan non logam gitu ya. Tadi pengertian pertama agak kurang tepat, Deviano. Jadi kalau bukan menuju 2, jadi nggak ada yang menuju 2. Jadi kita hanya ada menuju 8 dengan cara nambah atau kurang. Gitu. Jadi nggak ada yang menuju 2 ya. Jadi patokan kita hanya 8. Gitu. Jadi, karena yang 2 itu hanya beberapa unsur, ada 4 unsur doang. Hidrogen, helium, litium, berilium. Sisanya menuju 8. Oke, ada yang mau screenshot, silakan. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Kita lanjut. Ini soal keberapa saya lupa.
Golongkan unsur-unsur. Oke, lanjut ke soal keempat. Wait, why is it not working? Oke. Nah, kalau di sini baru kalian menentukan ionnya ada berapa. Nih. Di sini ditanya, di antara ion-ion di bawah ini, ion-ion di bawah ini ada Al3+, Mg2+, Na+, dan F-. Siapa yang memiliki konfigurasi seperti neon atau Ne10? Jadi kita pengen tanya ini, kan mereka kalau udah ngebuang elektron berarti konfigurasinya akan berubah kan? Nah, kita pengen cari di antara keempat unsur ini siapa yang konfigurasi elektronnya akan sama seperti neon. Gitu. Berarti siapa yang kita tulis duluan konfigurasi elektronnya? Untuk ngerjain soalnya berarti kita harus ngapain? Cari Ne dulu, Pak. Betul. Oke. Nah, ini kalau ngejawab, kalau dari chat saya agak kurang bisa membaca ya. Jadi kalau mau jawab langsung bentar saya baca dulu. Oh, Marco Polo. Oke, kita lanjut. Berarti benar. Tadi saya yang jawab. Kita pertama harus buat si konfigurasinya Ne dulu. Gitu. Kita buat konfigurasinya Ne10. Kalau kita buat konfigurasi di berapa? 2 dan 8. 8. Nah, berarti kita tinggal cari nih dari ion-ion ini. Siapa yang dia konfigurasinya 2 dan 8. Gitu. Tapi kayaknya di sini saya ada kekeliruan buat soal. Tapi soalnya nggak salah sebenarnya. Cuma jawabannya kurang bervariasi aja. Oke, kita buat Al3+. Gitu. Dia berasal dari Al13. Gitu. Kalau kita buat 2 dulu. Kalau Al13 berarti akan menjadi apa? 2, 8, 3. Gitu. Kalau dia 3+, 3-nya dibuang atau ditambah? Dibuang. Dibuang. Berarti akan menjadi 2 dan 8. Al3+. Berarti Al3+ sama dengan Ne enggak? Iya. Iya. Sama, betul. Kita lanjut ke Mg di sini. Kalau Mg biasa berapa? Mg biasa 12, berapa jadinya? 282. Kalau Mg2+ berarti Buang 2. buang 2, menjadi 2 dan 8. Sama nggak seperti Ne? Sama. Semuanya benar, Pak. Betul. Ini semuanya betul. Tadi saya bilang ini sebenarnya jawabannya benar. Nah, kalian ingat ya, kalau opsinya kotak, berarti jawabannya lebih dari 1. Kalau di ATS besok, untuk jawaban multiple kompleks seperti ini, itu kemungkinan jawabannya 2 benar atau 3 yang benar dari 5 opsi. Oke? Ini kita hanya latihan aja, jadi kita tinggal ngerjain. Tapi tipe soalnya seperti ini. Gitu. Karena ini soalnya saya bedakan dengan soal ATS besok. Jadi tadi mungkin saya kurang teliti waktu buat soal. Kita lanjut Na. Na kan 11, jadi 281. Kalau dia Na plus akan menjadi berapa? Satunya dibuang atau ditambah? Buang. Jadi 2 dan 8. Sama seperti Ne enggak? Sama. Fe. Min. Nah, dia udah min nih. Fe dulu deh. F, sorry. Kalau F biasa, F9, berarti dia 2 dan 7. Karena dia F min, berarti 7-nya kita buang atau kita tambah? Tambah berapa? 1. Min 1. Sesuai dengan min 1. Berarti dia akan menjadi 2 dan 8. Sama seperti Ne enggak? Sama. Berarti di sini, semua jawabannya benar. Oke? Gitu. Besok tipe soalnya kayak gini persis, tapi unsurnya beda, sama nanti akan ada stimulusnya. Di sini saya soalnya to the point. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aduh, Pak, masih bingung nanti kalau misalkan yang nggak sama kayak di soalnya, maksudnya gimana sih, kayak nggak sesuai sama neonnya gitu loh, yang konfigurasinya beda, nanti gimana? Enggak, besok
soalnya kayak gini tapi unsurnya beda aja, unsurnya aja yang beda, Geviano, tapi cara pengerjaannya sama kayak gini. Enggak, maksudnya nanti ada yang konfigurasinya beda nggak gitu kalau ada soal yang kayak gini? Konfigurasinya beda gimana? Maksudnya kan konfigurasi cuma kayak gini doang. 28, 18 dan seterusnya. Oh, Cara pengerjaannya sama, saya bilang Geviano, cuma beda unsur. Mungkin besok saya akan mengeluarkan K+, atau saya mengeluarkan CA2+, atau saya mengeluarkan BR-. Jadi intinya hanya unsurnya yang berbeda. Gitu. Oke, saya lanjut, saya hapus. All drawings. pokoknya selama nanti hasilnya tuh 28 kayak neon yang tadi. Ya, Pokoknya intinya selama tergantung ya. Kalau ini kan dia neon, besok bisa jadi saya pakainya nggak neon gitu. Saya pakai unsur gas mulia yang lain. Gitu. Jadi unsur gas mulia kalau bisa kalian hafalin kan cuma ada sedikit tuh. He, Ne, Hr, Kr, Xe, Rm. Cuma ada itu. Dihafalin, cuma ada 7. Kalau saya ngafalnya heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nanti kalian cari itu di internet banyak. jadi intinya kita cukup hafalin gas mulia kan. Ya. Lanjut. Ini. Oke, nah ini gampang soalnya, tapi terlihat sulit mungkin. Ini. Kalian hanya ditanya nih, ikatan ion terbentuk antara gabungan unsur apa dengan unsur apa, gitu. Tadi saya bilang ikatan ion itu antara logam dengan apa? Ikatan ion kan adalah gabungan antara unsur logam non-logam dan non-logam, gitu. Dimana logam tadi golongannya berapa aja yang saya pakai? Golongan 1, 1A sampai 3A. Yang logamnya adalah 4A sampai 8A. Gitu. 8A. Tapi kalau yang menerima elektron cuma sampai ke golongan 7 ya. Oke, berarti kita tinggal tentuin nih. Opsi A. 1A apa nih? Logam atau non-logam? Logam. 2A? Logam. Logam. Itu ion bukan? Iya. Bukan. Bukan. Karena kalau ion harus logam dan non-logam. Oke. Opsi B. Ini berapa nih? Kalau V1 tuh berapa kalau di angka Romawi? 6. 6 itu logam atau non-logam? Non-logam. Non-logam. Kalau 7? Non-logam. Non-logam. Kalau non-logam sama non-logam jadinya apa? Kovalen. Yang diminta apa? Yang diminta ion. Lanjut, golongan 1A yang C. 1A apa, logam atau non-logam? logam 3A? logam Ion bukan? bukan Lanjut, D. 2A apa? logam 6A? non-logam Ion bukan? Iya. yes Ion. 6A apa? non-logam 8A? Non-logam juga. Non-logam. Ion bukan? kovalen Tapi ini sebenarnya anomali karena di sini golongan 8 itu biasanya udah tidak bereaksi lagi karena dia sudah oktet gitu. Jadi jawabannya apa di antara ikatan ion di sini? A, B, C, D, E? D, betul. Karena dia ada gabungan antara logam dengan non-logam gitu. Jadi kalian cukup ngafalin logam dan logam aja. Logam golongan 1, 2, 3A, non-logam golongan 4, 5, 6, 7, 8A gitu. Nanti soalnya ada yang kayak gini, sama ada yang harus kalian nentuin sendiri pakai konfigurasi elektron. Kalau ini kan gampang, saya udah ngasih tahu golongan apa dengan golongan apa. Pandai. Iya, Geviano. Kalau non-logam sama non-logam itu kan kovalen. Kalau logam sama logam ada nggak? Logam dengan logam ada. Itu namanya ikatan logam. Kalau kamu baca di PPT, itu ada di jenis ikatan kimia yang ketiga. Tapi karena kita nggak bahas, saya nggak akan menyinggung. Biar kalian nanti nggak pusing. Gitu. Ada. Cuma nggak saya keluarkan. Jadi makanya
Untuk yang logam dengan logam itu nggak pernah saya sebut ada ikatan logam, biar kalian nggak bingung nanti. Karena kita hanya fokus ke ikatan kovalen dan ikatan ion. Jangan Pak, jangan Pak. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Jadi saya hapus semua. Yang mau screenshot silakan. Oke. Lanjut. Nah, ini udah mulai agak... Nih, ini caranya sama kayak tadi sebetulnya. Cuma ini dia lebih matematis. Maksudnya apa matematis? Berarti kita tentukan sendiri. Gitu. Di sini ada atom, ada 2 atom. Ada A12 dan juga ada B9. Ada A12 dan juga B9. Gitu. Kita suruh menentukan nih, ada 2. Pertama kita tentukan di ikatannya ion atau kovalen. Kedua kita menentukan rumus nyawanya apa. Gitu. Kita kerjakan yang, berarti kalau di sini untuk menentukan ion atau kovalen kita ngapain dulu? Konfigurasi. Konfigurasi, betul. Berarti A12 konfigurasinya berapa? 282. 282. Kalau yang B9? 27. 281. 27. Nah, itu adalah the most common mistake ya. Dimana kalau 9 itu kebanyakan nulisnya 281. Padahal 281 totalnya adalah 11. Itu paling banyak terjadi. Kalau nulis nomor atomnya 9 itu 281. Oke, lanjut. A, berarti logam atau non-logam? Logam. Logam. Nah, kalau udah ada logamnya dia udah pasti ikatan Ion. Ion. Kalau udah ada logamnya udah pasti ikatan ion. Gitu. Berarti di sini dari A, B, C, D, E bisa langsung kita eliminasi nih. Oh, berarti jawaban C bukan. Kenapa jawaban C bukan? Karena jawaban C ada kovalen. Gitu. Kemudian D juga bukan karena D kovalen. Berarti kita tinggal opsi A, B, dan E. Gitu. Sini dia adalah non logam. Gitu. A, B, dan E. Baru nih kita buat, nah kalau udah nggak buat seperti ini, kita tinggal buat ion ya. Karena kan kalau senyawa ion, berarti kita harus buat ion. Ya. A, ionnya berapa? A itu, tadi logam itu menerima atau membuang? Membuang. Membuang 2. Membuang berapa dia di sini? 2. 2 Kalau plus. kalau dia ngebuang 2, berarti dia akan jadi 2 plus. Oke. B, akan membuang atau menerima? Menerima. Menerima berapa? 1. Menerima 1. Kalau menerima 1, ionnya jadi apa? Negatif. Negatif 1 gitu. Nah setelah ini baru kita ngapain? Pakai cara yang di latihan ikatan ion. Diapain? Dikali silang. Kali silang. 2-nya akan jadi milik siapa? B. Mati nih bulatnya. 2-nya akan jadi milik B. Kita kali silang. Berarti B-nya akan jadi ada berapa? 2. Ada 2. 1 dari B akan jadi milik siapa? A. Sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi AB2. A, B, 2. Yang mana jawabannya? Pak. Yang betul. Ada yang bingung nih pasti yang kali silang banyak yang lupa nih. Karena ini udah lama nih dari sebelum. Iya, silakan. Itu tadi kenapa yang berikatan kovalen dieliminasi, Pak? Karena ini ada logamnya. Jadi kalau ada logamnya udah pasti ikatan ion. Kalau ikatan kovalen dua-duanya non logam gitu. Misalkan saya mereaksikan antara saya mereaksikan antara misalkan oksigen nomor atomnya 8, kemudian saya reaksikan dengan Cl nomor atomnya 17. Gitu. Ini contoh aja ya. Oh, berarti berapa nih konfigurasinya? 26. 26. Cl berapa? 287. 287 gitu. Nah, kalau yang oksigen ini kan dia logam atau non logam? Non logam. Non logam. Yang bawah yang Cl? Non logam.
Nah, kalau dia dua-duanya logam, dia adalah kovalen. Berarti nanti yang ion kita eliminasi gitu. Kalau yang nomor tadi kan udah ketahuan, oh A-nya logam. Kalau logam udah pasti ikatan ion. Jadi yang kovalen langsung kita buang, kita hempaskan gitu. Nah, cuma kalau dia yang kovalen, dia cara pengerjaannya agak beda gitu. Kalau kovalen pengerjaannya seperti yang kemarin. Habis kita buat konfigurasi, kita buat apa? Struktur Lewis. Kalau di sini, habis konfigurasi kita buat struktur Lewis. Oh, berapa nih? Struktur Lewisnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau CL berapa kalau struktur Lewisnya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis struktur Lewis ngapain? Cari, Dipasangin ya. belum dipasangin dulu. Sebelum dipasangin, cari siapa yang posisinya di tengah. Dengan cara apa? Yang sendirinya paling banyak. Yang sendiriannya paling banyak, betul. Di O yang O, sendiri ada O, berapa? O. O Yang di 2, kalau CL 1. Betul. Di O ada 2 yang sendirian nih, yang kiri sama yang kanan. Oke. Di CL yang sendirian cuma 1, berarti kita tulis O dulu. O, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang sendirian kita temenin. Kita temenin sama siapa? Kita temenin sama si CL berarti. Berarti CL-nya ada berapa? CL ada berapa? Ada yang bisa bantu 2. jawab? Si CL ada 2. Karena CL akan nemenin O yang sendirian. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang sendiri satu lagi gimana? Itu CL-nya kan ada 2. Iya, maaf. Nah, jadi nanti untuk nama senyawanya akan menjadi OCl2 gitu. Nah, kalau misalkan kita lanjut nih. OCl2 ini kan dia senyawanya ikatan kovalen apa ion tadi? Kovalen. Kovalen. Kita namain coba nih kalau OCl2 apa namanya? Nanti karena soalnya kayak gitu nih. Kalian Oksigen di klorida. Oksigen di klorida. Pintar. Siapa itu yang jawab? Abim. Mantap, Abim. Bapak, kenapa Cale tadi ada 2? Karena O yang sendirinya ada 2, Areta. Oh iya. Ingat, kalau kovalen yang sendirian harus ditemenin. Karena syaratnya ada 2 ya. Pertama harus oktet, yang kedua nggak boleh ada elektron yang sendirian. Gitu. Jadi yang sendirian kita temenin. Kenapa kita nulisnya O tadi duluan? Areta ingat nggak? Kenapa kita nulis O dulu baru CL tadi? Oh, karena O-nya tangannya paling banyak. Karena O-nya iya tangannya paling banyak, atau kalau saya nyebutnya adalah dia yang sendiriannya paling banyak gitu. Makanya kita nulis O. Dan dalam nulis struktur biasanya yang di tengah kita tulis duluan, meskipun nggak semuanya ya. Tapi in general yang di tengah ditulis dulu. Jadi OCl2. Tadi namanya adalah apa? Oksigen di klorida. Pak, izin tanya, Pak. Tanya-tanya, Tirta. Itu tadi aku Tirta putus suaranya. Pak, itu tadi Nah. aku nggak dapat bagian K-nya bisa jadi 2 plus sama B-nya bisa jadi min gimana ya, Pak? Oke, kalau logam dia melepas, Tirta. Ingat tadi di Oke. nomor 1. Karena dia melepas, yang dilepas 2. Makanya dia jadi 2 plus. Oh, Kalau yang min, menerima. Dia biar jadi 8 menerima berapa? 1. Menerima 1, makanya jadi min 1. B-nya. Menerima 1. Jadinya min 1. Kalau dia menerima 2, jadi min 2. Kalau dia menerima 3, jadi min 3. Gitu. Oke? Pak, tapi kalau menerima apa min, Pak? Apa? Halo? Ya. Kalau menerima kenapa min? Karena kan elektronnya bertambah. Diterima. Elektron kan muatannya negatif. Oh iya. Benar. Makasih ya, Pak. Yuk. Oke, kita lanjut. Pandi. Oke, siapa duluan? Areta dulu deh. Yuk, Areta. Areta jadi bertanya. Wih, chatnya banyak banget di sini. Bapak, tadi yang ngomong Yuk. bukan aku. Oh, bukan. Siapa tadi? Ada perempuan?
Siapa nih mokel-mokel? Aku kan beauty and brains gitu. Oke guys, nggak sengaja makan cheesecake, siphon cake, Pandi, midnight. Pandi. Yuk, Mohon maaf tadi kalau ada tadi apa ya? Nanti dulu deh, saya lupa mau nanya apa. ya udah. Tadi dulu saya lagi baca chatnya kayaknya lagi seru nih. Isinya lagi ada yang bukber ya nih. Pak Andi izin tanya. Iya, ini siapa ya gambar kucing nama strip ya? Tadi Pak yang senyawa kovalen itu gak bisa pakai cara yang kayak ion itu ya Pak, yang kayak Iya, quadruplets. betul. Kalau yang kovalen dia bukan pakai silang, bukan pakai dalil silang. Jadi dalil silang hanya untuk ikatan ion. Kalau kovalen pakai cara yang Lewis, yang siapa yang sendiri, terus siapa yang ditemenin, pakai cara yang itu. Ini Airi ya suaranya. Makasih Pak. Ya. Pak, mau nanya dong. Bapak, Yuk. saya juga. Aduh, dulu, ya udah. Siapa Abim dulu? dulu, Abim. Oh, Abim oke. dulu, Abim. Tadi kan kovalen O8 sama Cl17 ya. Betul? Kalau dikerjain nggak pakai Lewis diagram juga bisa kan sebenarnya, Pak? Bisa, betul. Oke. Kalau yang udah ngerti sih biasanya bisa langsung. Cuma saya kalau ngajarin harus selalu dari basic ya. Pandi. Ya, Geviano. Mohon maaf tadi saya lupa yang apa yang golongan 8 itu kenapa nggak bisa Dia nggak bisa udah, direaksikan, kenapa? karena dia udah 8 angka terakhirnya. Dia udah sempurna, udah perfect. Gitu. Dia udah paling sempurna, udah paling benar. Jadi dia udah nggak perlu diapa-apain lagi. Orang gue udah sempurna gitu. Kalau yang lain kan masih ada kekurangan, masih ada kelebihan. Makanya mereka harus berikatan. Sedangkan kalau yang golongan 8 dia sudah sempurna. Karena unsur lain aja pengen seperti mereka. Yang kita sebut sebagai gas mulia atau noble gas. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tata nama senyawa lagi. Gitu. Nah, di sini ada aluminium. Nah, kalau untuk yang soal tata nama senyawa, saya akan memberikan nama unsurnya. Jadi udah saya kasih nama unsurnya. Gitu. Nama unsurnya udah saya kasih. Misalkan di sini saya ada menggunakan aluminium, Al13 dan fluorin. Gitu. F9. Yang penting kalian nanti bisa membedakan dia senyawa ion atau senyawa kovalen. Karena kalau yang senyawa ion itu gampang. Kita tinggal menggabungkan unsur pertama dengan unsur kedua kita gabung langsung, tapi ada akhiran ida gitu. Yang agak berbeda itu kan yang kovalen, dia harus pakai monoditrik. Nah sekarang kita lihat di aluminium sama fluorin. Untuk tahunya di ion atau kovalen kita ngapain berarti? Konfigurasi Pak. lagi konfigurasi lagi. F9. Oke, Al berapa konfigurasinya? 283. F berapa? 27. 27. Al logam atau non logam? Logam. Logam, Logam. Pak. Pak Andi, Hanya 3. Iya, Non siapa logam, tadi? non logam. Siapa perempuan ini yang Pandi? Iya, Kirin. Berarti kalau ion dia pakai ida, kalau kovalen tuh dia pakai monoditrik. Semuanya pakai ida. Kovalen maupun ion, unsur keduanya selalu pakai ida. Cuma kalau di ion, kita cuma tinggal gabung unsur pertama, unsur kedua, ida. Kalau di kovalen, monoditrin unsur, monoditri unsur, ida. Gitu. Pandi. Misalkan, tar dulu, sebentar, Geviano. Sorry. Berarti ini logam sama non logam senyawa apa di sini? Senyawa ion. Betul. Kalau ion berarti apa? Ya udah kita tinggal gabung unsur pertama sama unsur kedua. Unsur pertamanya apa? Ya. Unsur pertamanya aluminium. Unsur keduanya fluorin. Tapi ingat kalau unsur kedua harus menggunakan ida. Tambahan ida. Jadinya kalau untuk ion juga yang ditulis logam dulu ya. Logam dulu baru non logam. Jadi yang ditambahin ida itu selalu yang non logam. Jadi aluminium, fluorida. Jadi yang mana opsinya A, B, C, D, E?
Ingat, mono di tri Pak. hanya khusus kovalen. Catat Ah. tuh, catat. Iya, Geviano. Geviano semangat sekali Apa? belajarnya. Pak, ini yang pertama saya mau nanya, kalau misalkan yang pakai mono itu kapan sih? Kok Bapak pernah bilang kalau mono itu nggak usah ditulis? Kok ini ditulis? Yang mana saya nggak nulis mono di sini? Itu loh, katanya mono itu nggak usah ditulis kalau misalkan ini mono gitu loh. Mono nggak perlu ditulis kalau di unsur pertama, Geviano. Oke? Di depan. Betul. Kamu iya. Kalau unsur pertamanya satu, mononya nggak usah ditulis. Tapi kalau unsur keduanya yang satu, itu tetap ditulis. Misalkan ada CO. Ya. Unsur pertamanya ada berapa? Satu. Tapi kita nggak perlu pakai mono, langsung karbon. Nah, unsur keduanya apa? Oksigen. Oksigennya ada berapa? Satu. Baru Satu. dipakai. Gitu. Pak, tapi berarti kalau misalkan kita nggak nyari konfigurasi kulitnya, itu berarti bisa nggak sih Pak kita langsung nemu aluminium fluorida? Sorry, Syahla, suaranya tadi agak kecil. Kenapa? Ulang. Kalau misalkan kita nggak usah nyari konfigurasinya dulu, tuh kita bisa nggak Pak langsung nentuin aluminium fluoridanya? Kalau kamu udah tahu itu ion, boleh langsung. Oh, Al, iya udah pasti ion, langsung aja. Aluminium fluorida. Nggak perlu pakai konfigurasi, karena besok kan yang dinilai bukan prosesnya. Yang dinilai langsung hasilnya. Pak, emang kalau nggak ion tuh ditulisnya gimana Pak? Kalau nggak ion, ini contohnya nih, karbon monoksida. Gitu. Misalkan ada S, Cl3. S ini kan non-logam. Cl juga non-logam. Gitu. Berarti kalau kita gabung jadi apa? Sulfur, trifluorida. Nah, tapi besok ya, saya akan ngasih tahu nih, oh S itu sulfur, Cl itu klorin. Kalian tinggal gabung aja pakai aturannya. Pak Andi. Yuk, Radil. Kalau ion berarti nggak ada monoditrinya ya? Tidak, betul. Monoditri khusus kovalen, ingat tuh. Taruh di jidat kalian tuh. Monoditri khusus kovalen. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Monoditri ditaruh di mana? Di kovalen. Bapak, izin nanya. Iya. Ini bukannya harusnya aluminium trifluorida ya, bukan fluorida biasa? Nah, ini kan ion. Farel, tadi baru dijelasin. Oh, ion Monoditri khusus kovalen. Ini kan ion, jadi dia nggak pakai tri-trian. Oke. Gitu. Ini senyawa ion. Monoditri kovalen doang, Pak. Betul, monoditri kovalen doang. Lagi. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Monoditri kovalen doang. Pak, izin tanya. Iya, monoditri kovalen doang ya, Airi? Mau nanya apa, Airi? Bukan, nggak ada hafalan lagi kan, Pak? Kita nggak usah hafal apa-apa kan? Nggak perlu hafalin anion dan kation. Gitu. Langsung saya kasih. Aku mau nanya lagi dong, Pak. Yo, Syahla apa? Jadi kan kalau misalkan itunya kan bukan ion kan, jadi kan SCl itu tuh dapat misalkan dari nomor atomnya, atau nanti kayak kita harus nyari konfigurasinya dulu baru kayak. Kalau mau pakai cara yang benar, pakai konfigurasi dulu. Oh, ternyata dia dua-duanya. Oh, S itu angka terakhirnya 6. Berarti dia non-logam. Oh, Cl angka terakhirnya 7. Berarti dia non-logam. Nah, karena dia non-logam sama non-logam, berarti dia kan nyawa kovalen. Nah, kalau berdasarkan alur, harusnya kayak gitu ngerjainnya. Enggak, tapi kan ini kan kita mau nyari kayak trimonoksida gitu. Iya. Itu berarti, nah, yang perlu, ya. Terus? Itu berarti dapetnya dari yang kayak melepasnya atau kayak. Nah, buat dapetin rumusnya, itu kalian pakai cara yang kovalen. Oke? Kalau yang kovalen gimana? Pertama, konfigurasi. Catat. Ayo, semua buka kertasnya, pulpennya catat. Kalau yang kovalen, senyawa kovalen. Pertama, buat konfigurasi. Oke. Kedua, buat struktur Lewis. Sudah? Habis buat struktur Lewis, 3. Tentukan siapa yang posisinya ada di tengah. Caranya gimana? Yang menentukan posisinya ada di tengah? Siapa yang elektron sendiriannya paling banyak. Gitu. Atau mungkin kalau kalian di les ngomongnya ada berapa tangan paling banyak, silahkan. Itu posisinya ada di tengah. Keempat, yang sendirian kamu pasangin sama yang sendirian.
Gitu. Oke? Caranya dibuka lagi catatannya. Ada lagi mau bertanya? Tahap ke-1 sama kedua diapain, Pak? Pertama, buat konfigurasi elektron. Oke. Kedua, buat struktur Lewis dari setiap unsur yang dipakai. Di sini unsurnya kebanyakan 2. Buat tuh masing-masing 2. Jangan males nih. Kalian tuh suka nge-skip tahapan terus nanti jadi bingung sendiri. Terus kedua. Terus ketiga, tentukan atom pusat. Atom pusat itu siapa yang ada di tengah. Gitu. Gimana caranya? Siapa yang elektron sendiriannya paling banyak? Itu adalah atom pusat. Yes. Ya, berarti atom pusat itu yang digambar pertama kali. Ya. Habis buat atom pusat, baru tuh unsur yang satu lagi ngelilingin. Jadi yang paling banyak sendiri itu yang dikelilingin. Gitu. Tinggal dilengkapi aja. Oh, kalau yang sendirinya ada 2, berarti nanti unsur keduanya ada 2. Kalau yang sendirinya ada 3, berarti unsur yang nemeninnya ada 3. Dibuka lagi catatannya. Ya. Lanjut, siapa lagi mau bertanya? Mau dilanjut? Lanjut aja. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Giviano. Tadi kan monoditri itu kan khusus buat kovalen. Emang kalau ion kenapa? Itu nggak pakai Kalau ion, monoditri. terus? Dia langsung nama unsurnya aja. Unsur pertama dan unsur kedua plus ida. Nggak pakai monoditri. Oh, yang apa? Aduh, saya bingung lagi. Itu kalau yang keduanya atau yang pertama? Idanya khusus unsur yang kedua. Untuk unsur yang non logam. Non logam berarti kovalen. Bukan. Kan ion itu kan antara gabungan unsur logam dan unsur non logam. Betul, Giviano? Iya. Nah, penambahan idanya pada unsur non logamnya. Oh, yang apa? Anion. Ya, betul, yang anionnya. Betul. Tapi kamu besok nggak usah ngafalin anion kation. Itu nanti akan saya keluarin. Pak, monoditri kovalen ini yang berarti yang posisi kedua kan? Kalau nggak salah. Dua-duanya pakai monoditri. Cuma kalau yang unsur pertamanya ada 1, mononya nggak dipakai. Cuma itu. Tapi kalau unsur pertamanya ada 2, tetap pakai di. Kalau unsur pertamanya jumlahnya ada 3, tetap pakai tri. Nah, tapi kalau unsur pertama jumlahnya 1, mononya enggak. Jadi yang lain untuk dua-duanya khusus mono hanya untuk berlaku di unsur yang kedua. And then tadi yang soal nomor 7 berarti cuman ngecoh doang berarti yang mono yang di depan. Oh iya, itu ngecoh doang, betul. Allah. Ya kan itu jawaban salah, ya itu buat pengecoh, Geviano. Allahu Akbar kan? Iya, Allahu Akbar. Sabar ya, Lanjut. Gevi. Iya, saya yang perlu sabar sepertinya. Udah mau buka. Yuk. Data konfigurasi elektron. Oke. Data konfigurasi elektron dari beberapa unsur sebagai berikut. Ada P282, Ki285. Nah, di sini kita ditanya ikatan kovalen. Nah, kalau di sini gampang nih. Kenapa gampang? Jadi kita tinggal kalau ikatan kovalen apa dengan apa? Non-logam sama Non-metal, non-metal. Non-logam dengan non-logam. Tinggal kita cari di sini. Yang P akhirannya lebih logam dari atau 3 dong, Pak. non-logam? Betul. P logam atau non-logam? Logam. Karena Logam. akhirannya 2. Ki Non-logam. 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 R Non-logam. non-logam. S Non-logamnya ya. Logam. non-logam. Ini kayaknya kalau nggak salah jawabannya ada 2 deh. Coba saya lupa. PR. Oh, kalau ada P-nya nih, berarti udah pasti salah ya kalau udah ada P-nya. Karena P adalah logam. Sedangkan yang diminta adalah ikatan kovalen. Berarti P ini salah, ini salah, ini salah. Oke, kita tinggal lihat Ki dan S dan Ki dan R. Ya, Aku mau nanya, yuk. itu cara kayak Bapak nentuin logam sama non-logamnya tuh gimana sih? Aku masih Nah, agak bingung. Mika baru masuk kayaknya. Kalau akhirannya angka 1 sampai 3, itu logam, Mika. Oke. Kalau akhirannya 4 sampai 8, ini adalah non-logam.
Oke, Oke, udah makasih. kamu catat ini. Makanya, Pak, akhirnya 2 logam. Ya, Pak bisa bahas soal ini nggak Pak yang struktur Lewis tapi ikatannya ada 3 Pak. nanti ada di soal keberapa saya lupa. Nanti ada. Oke Pak. Oke. Nah, di antara key S dan key R nih. Berarti dua-duanya ada key. Tinggal kita lihat S dan R. R akhirannya berapa? 8, Pak. 8. S akhirannya 7. 7. Ingat, kalau dia akhirannya udah 8, berarti dia sudah tidak berikatan. Oke? Karena dia sudah oktet. Berarti yang kita pilih siapa? QS. S, Pak. Q dan S. S. Betul. Jadi jawabannya adalah B. Pak, kenapa Pak saya ngeblank tadi? Karena Geviano, R itu angka terakhirnya sudah 8. Betul? Betul. Kalau udah 8 berarti dia sudah oktet. Betul? Oh, berarti ini carinya yang belum oktet gitu. Betul. Jadi kita cari yang belum oktet. Karena kita masih menggabungkan yang kekurangan dengan yang kekurangan. Pandi, Yuk. ntar di UTS-nya udah dikasih tahu konfigurasinya, Pak. Tergantung. Ada yang dikasih tahu konfigurasinya, ada yang dikasih tahu nomor atomnya aja. Jadi kalian buat konfigurasi sendiri. Gitu. Oke, jadi intinya kalian harus bisa konfigurasi. Ya mungkin ini saya lebih baik aja saya tulis konfigurasinya. Pak, izin nanya. Yuk. Nanti bakal ada soal ikatan kovalen koordinasi nggak? Tidak, nggak ada. Kita belum ke koordinasi. Jadi kita dibatasin cuma sampai ikatan kovalen rangkap 3 aja. Nah, kemarin waktunya kita nggak cukup, akhirnya saya potong sampai situ. Gitu. Jadi kalau kalian lagi les, lagi belajar koordinasi, bilang nggak usah belajar dulu, Miss, gitu. Kak. Lanjut. Data konfigurasi ini sudah 8. Jadi kita 9. 9. Nah, ini agak berbeda sedikit soalnya. Tapi ini lebih gampang sejujurnya. Oke, ini lebih gampang karena apa? Mungkin kalian, waduh, dikasih tabel periodik nih. Tapi di sini intinya cuma satu. Kita tinggal menghitung dia posisinya ada di golongan berapa. Oke. Nah, semua soal yang ada di sini itu ada di golongan A. Jadi kita cuma pakai di yang posisinya tinggi-tinggi nih. Cuma pakai yang posisinya tinggi-tinggi. Kok dia miring? Nih. Jadi kita cuma hitung yang bagian yang di atasnya, yang di bagian yang ini nggak kita pakai nih. Karena dia ada golongan B. Sedangkan kita cuma pakai golongan A. Oke. Kemudian ngitung golongan dimulainya dari mana? Ingat nggak? Kiri, Pak. H. Kiri ke kanan. Berarti ini golongan 1. A. Ini golongan 2A. Ini 3A. Ini 4A. Ini 5A. 6A. 5, 6, 7, 8. Gitu. Coba saya tanya. Logam atau non-logam? Unsur O. Logam bukan, Pak? Logam, betul. Kenapa dia logam? Karena di 1. Golongan 1, betul. X, unsur apa? Logam atau non-logam? Kenapa dia non-logam? Karena dia 6. 6, betul. W, logam atau non-logam? Logam bukan, Pak? Logam, betul. Kenapa dia logam? Karena dia golongan 3, betul. Ini miel beneran ya, suaranya agak beda. Pergi batuk, Pak. Gitu. Apa bukan miel nih orang lain. Oke, lanjut. Kita ditanya siapa yang ikatan ion. Tinggal kita lihat W dengan Y. Unsur apa dengan unsur apa? Enggak. Kovalen W itu. apa? W logam atau non logam? Logam, Pak. Logam. Y? Y non logam. Non logam. Udah jawabannya ini. Salah, Deng. Gitu. Kita coba B. Loh, kok bukan W? Ini ternyata kayak jawabannya ada banyak nih. Coba saya lihat dulu.
Iya B. Kak, tadi aku juga jawab UE di 9 Bukannya B, sama Pak. soalnya Kak. Nah, berarti ini saya mungkin salah jawab soal. Oke, kita bahas nih. Nggak apa-apa, Pak. Ion, lanjut. Bapak saya izin nanya. Yuk, Sorry. Ini ada di LMS ya? ada. Gitu. Oke. Nanti saya revisi soalnya. Saya baru join soalnya. Ya, Ion, makasih Pak. VX apa? Ion apa kovalen VX? Ion. VX Ion, betul. UV. UV logam ya, cuma Logam. kita anggap aja salah. XY. Kovalen. Kovalen. Oke. UE. UE logam. Oh, berarti ini soalnya salah, harusnya ikatan kovalen yang ditanya. Gitu. Tapi kayak gini, nanti kayak gini. Sebagai Apa berarti ini jawabannya gimana? ini jawabannya jawab aja di ikatan yang kovalen aja. Pak, maaf saya boleh izin tanya nggak? Yuk. Kalau misalnya non logam dan logam itu berarti ion ya? Iya betul, non logam dan ion. Oke, makasih Pak. Iya, Jadi inti namanya pada ganti-ganti nih. Pak. Intinya apa, Giviano? Intinya kalau misalkan disuruhnya ikatan ion, pokoknya cari yang ada logamnya. Positif sama logam ketemu non logam, gitu kan? Iya, betul. Ini jawabnya WY deh kalau nggak salah. Jadi jawabnya WY aja kalau yang mau jawab. Nanti saya ganti kerja jawabannya. WY. Atau ini nggak saya masukin kok. Yang penting kalian kerjain dulu. Jadi jawabannya yang ini Bapak mau kita ngejawab yang kovalen atau yang WY, Pak? Yang kovalen deh, yang kovalen. Yang XY. Yang XY aja. Oke. Jawabnya yang XY. Insya Allah besok nggak ada soal salah ya. Karena ini tadi saya bikinnya buru-buru. Jadi saya bedain. Oke, lanjut. Jadi nomor 9, nomor 10 sekarang. Nah, ini juga gambarnya salah sedikit. Salahnya kenapa? Karena harusnya there's no color. Oke, harusnya di sini ya hanya ada satu elektron. Nah, gambarnya yang benar kayak gini harusnya. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini gampang nih. Ini kan dia udah dikasih tahu nih ikatan kovalen, ya. Kita tinggal disuruh cari rumusnya. Di sini X sudah ada 1 elektron valensinya. Y ada berapa elektron valensinya? Ingat kalau ada kayak gini kita cuma ngitung di kulit yang paling luar. Ya. Elektron valensinya berapa? Y nih. 7 bukan Pak? 5. 5. Ingat, yang dihitung cuma paling luar. Kalau dia ada yang bulat-bulat, yang dihitung cuma paling luar. Kemudian, di antara X sama Y, oke, ini kan konfigurasinya udah dapat nih. X konfigurasinya 1, Y konfigurasinya 2 dan 5. Gitu. Kemudian apa kalau ikatan kovalen habis konfigurasi? Tentukan struktur Lewis-nya udah kebentuk nih. Yang X seperti ini berarti X kalau kita buat struktur Lewis dia jadi seperti ini. Yang Y akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Habis struktur Lewis ngapain? senyawa. Bukan senyawa. Siapa yang posisinya ada di Digabungin, Pak. Gabung Di Pak yang tengah. sendiri. Oh. Di tengah dulu. Siapa yang di tengah di antara X sama Y? X. Pak. X. Iya, sorry. Iya. Kenapa Y? Karena dia banyak. Nah, sendirinya paling banyak. Betul, karena sendirinya paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, kalau habis Y-nya udah jadi di tengah, X-nya ngapain? Nemenin X-nya 3. sendiri. Betul, Pak. nemenin Y. Berarti X-nya ada berapa di sini? 3. Kenapa X-nya ada 3? Karena yang sendiri ada 3. Betul, karena yang sendirinya ada 3. Gitu. Oke, berarti di sini ada berapa X, ada berapa Y? 3X, 1Y. Berarti X3, 1Y. Atau bisa juga nulisnya Y, X3. Tinggal dipilih yang mana jawabannya. Yang D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya?
Tidak, screenshot Pak, boleh Pak, nanti Pak. kalian. Yo. Pagi Fiana. Tiganya itu X-nya 3 dari mana saya lupa. Ini ada 3 huruf X. Huruf X pertama, huruf X kedua, huruf X ketiga. Makanya X-nya ada 3. Kenapa Y-nya ada 1? Ya karena cuma ada 1 huruf Y. Bukan dari faktor dari ini ya, Y. Makanya X-nya jadi 3. Nah, itu bisa juga kamu ngambil dari situ. Karena Y-nya yang sendiri ada 3, jadinya X-nya ada 3. Boleh kayak gitu. Pandi. Sebenarnya sama aja. Iya, Kak. Ini kalau pakai ngilang bisa nggak sih, Pak? Hasilnya sama Nggak bisa. Kalau ini nggak bisa pakai silang. Oh. Gitu. Jadi kalau kovalen itu harus pakai yang manual aja. Kalau pakai silang nanti mungkin ada beberapa dia bener gitu, tapi itu mungkin nggak sengaja benernya. Jadi saya saranin kalau yang kovalen, karena di sini udah dibilang ikatan kovalen, langsung ditulis pakai metode yang angka 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut nomor 10. Wih, udah jam 7, jam 5.44 kita ngebut. Ini udah. Wih, 2 soal lagi. Oke, nah ini dia nanti akan ada soal. Oke. Baterai saya lowbat lagi. Kita dulu deh, biarin lanjut. Kita ngebut. Nah, di sini ada, kalian udah dikasih tahu ada H2, ada O2, dan ada N2. Jadi ini udah rumus strukturnya. Kalian harus gambar 2H2, O2, dan juga N2. Ini ada ini nomor atomnya harusnya 8. Oke. H konfigurasinya 1, O konfigurasinya 2, 6, N konfigurasinya 2, 5. Kita tinggal buat, H2 berarti H-nya ada 2. Gitu. H-nya ada 2. Di mana masing-masing H berapa elektron? 1 Pak. dan 1. Karena ada 1 dot, ada 1 cross, berarti dia adalah single bond. Oke. Single bond. Haikal, masih ada Haikal? Ini caranya Haikal. Ada, Pak. Oke. Kemudian kita gambar O2. Berarti ada 2 oksigen. Langsung kita gambar. Ada 2 oksigen. Oksigen pertama, oksigen kedua. Oksigen pertama berapa elektron valensinya? 6. Tinggal kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron kedua juga sama 6. Kita tapi pakai cross. 1, 2, 3, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada yang berikatan? Udah ada. Ini yang di tengah ada berikatan nih. Udah 1 dot sama ada 1 cross. Oke. Ingat, elektron tidak boleh sendirian. Dia harus berpasangan. Dan di sini masih ada yang sendirian nggak? Masih. Masih, ini Pak. Ini masih sendirian. O-nya yang kiri sama X yang kanan masih sendirian. Gitu. Karena dot sama cross saya masih sendirian, kita pasangin aja. Karena mereka masih sama-sama jomblo. Dipindahin Ini ke tengah. Ini ke tengah. Oke, baterai saya 1%. Saya belum mencokolkan. Oke, berarti di sini akan menjadi di tengahnya akan jadi 2 cross dan 2 dot. Seperti ini. Nah, kalau ada 2 cross, ada 2 dot, berarti dia garisnya bukan ada 1, tapi ada 2. Atau kita sebutnya sebagai double bond. Nanti yang N juga sama seperti itu. N ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 2, 3, 4, 5. Yang masih sendirian kita gabung. Ya, keluar deh. Nah, halo. Nah, saya dari handphone. Tapi nanti caranya seperti tadi, elektron-elektron yang masih sendirian dia tinggal digabung aja. Gitu. Jadi kalian tinggal pasangin. Jadi nanti kalau yang N itu dia akan tinggal menjadi ada 3 dot dan 3 cross. Oke. Ada 3 cross dan 3 dot gitu.
Kalau soal yang terakhir, itu nanti dia akan menjadi, dia sama kayak di soal latihan yang terakhir. Jadi kalian tinggal tentuin aja siapa yang ada ikatan tunggal, rangkap 1 dan rangkap 2. Oke, soalnya udah selesai sih, seharusnya ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, Yuk, di yang ikatannya ada 3 itu betul? kan kalau misal 2 kan berarti ada 1 yang kosong ya. Iya, betul. Tapi kalau yang 3 itu gimana, Pak? Ya udah, Di jadi gambarnya. gambarnya di tengah, di antara N sama N ada 6 elektron, Haikal, 3.3 cross, betul? Sama Iya, nanti Pak. di salah satu sisi N ada dot-dot dan cross-cross masing-masing, kayak gitu. Posisinya bebas di mana aja, atas, bawah, atau kiri. Oh iya, ngerti, Pak. Betul. Oke. Kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Pandi. Yuk. Nanti di soal UTS ada yang sampai 3 unsur gitu nggak, Pak? Jadi kayak misal CA, CO3. Nanti Itu berapa? akan keluar. Itu di soal nomor 12 ada. Itu bakal Tinggal keluar. kalian lihat, itu bakal keluar. Jadi untuk soal itu, pelajari aja soal yang saya udah kasih. Misalkan H2CO3, kemudian HCN, itu pasti akan keluar besok. Pandi. Yuk. Saya sebenarnya kalau yang struktur Lewis yang ikatan itu saya sebenarnya bisa, tapi kalau misalkan senyawanya ada 2 itu saya masih bingung sih nanti faktorinnya itu gimana. Kan itu kan di Faktor apa? Faktor kan itu pas sudah cari konfigurasi elektron nanti kan dicari itu kurang atau lebih. Nah, terus nanti saya bingungnya itu kalau misalkan nanti senyawanya ada 3, nanti tuh difaktorkan itu kan kayak dibalik-balik tuh, ya kan? Nah, angkanya. kamu pakainya bukan pakai cara yang manual, Giviano, tapi pakai cara yang cepat, yang tadi langkahnya saya sebutin. Pertama, buat konfigurasi. Kedua, buat struktur Lewis. Ketiga, gambar yang elektron sendirinya paling banyak. Nah, bedanya ada di situ. Nanti kalau dia ada 3 unsur, nanti unsur kedua yang kamu gambar, yang sendiriannya paling banyak kedua, gitu. Jadi misalkan pertama kali kamu gambar unsur yang sendiriannya ada 4. Ya. Nah, habis itu kamu gambar unsur yang sendiriannya ada 3. Gitu. Habis itu baru kamu gambar unsur yang sendirinya ada 1. Jadi gambarnya bertahap seperti itu. Jadi yang sedikitnya yang sendirinya paling banyak dulu, terus habis itu apa tadi? Ya udah, paling banyak kedua sama paling banyak ketiga sampai habis. Oh iya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya? Sudah, mungkin sepertinya kita udah ingin berbuka juga. Semangat mengerjakan ATS kimianya. Semoga besok yang remedial tidak terlalu banyak. Semoga top scorernya juga nilainya sangat tinggi. Biar kita bisa menyamai mata pelajaran yang lain. Oke. Cukup ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good luck semua. Yuk, saya live ya.